Oke, selamat sore. Sore. Oke, kalau tidak salah biasa dipanggil Vidi, betul? Betul. Oke, baik Vidi. Mungkin bisa perkenalkan dulu ya. Saya Arinisa. Vidi bisa panggil saya Ibu Arin selaku konselor Vidi pada sesi konseling individu kali ini. Sebelumnya kita sudah membuat janji ya untuk bertemu pada sore hari ini. Dan yang perlu Vidi ketahui juga kalau kita selaku konselor memegang asas kerahasiaan, sehingga apapun yang Vidi ceritakan dan Vidi ungkapkan pada sesi konseling kali ini itu terjamin kerahasiaan dan keamanannya. Sebelum kita masuk ke sesi konseling yang lebih intens, Ibu mau tahu dulu kira-kira gimana sih kabar Vidi hari ini? Baik, cuma agak gugup aja. Oke. Perasaan gugup itu hal yang wajar, apalagi mungkin ketika kita sedang ada di situasi yang membuat kita tidak nyaman. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih yang membuat Vidi merasa gugup? Kalau ketemu orang baru atau ada di tempat yang banyak orang gitu. Oke, jadi Vidi ketika bertemu orang baru atau mungkin bertemu dengan berhadapan dengan orang-orang banyak itu Vidi selalu merasa gugup begitu. Oke, mungkin dari perasaan gugup dan perasaan yang Vidi rasakan ini itu juga terlihat dengan gerakan-gerakan nih yang Vidi buat ketika kita sedang melakukan sesi konseling ya. Kira-kira apakah gerakan-gerakan itu Vidi sadari atau bagaimana perasaan Vidi? Biasanya kalau kayak gini tuh nggak disadarin gitu sama Vidinya sendiri. Jadi ya udah, kadang kalau ngobrol suka kalau lagi gugup langsung kayak gini aja, tapi tanpa Vidi sadarin selalu ada gerakannya gitu. Oke, berarti Vidi kadang membuat gerakan-gerakan ini tanpa Vidi sadari ya. Ketika Vidi merasa gugup, muncul gerakan-gerakan yang Vidi buat itu. Oke, Vidi, sekarang mungkin kita akan mencoba teknik konseling, teknik melebih-lebihkan, dimana nanti kita akan berlatih untuk Vidi bisa merasakan gitu gerakan-gerakan yang Vidi buat ketika Vidi merasa gugup. Nah, untuk latihan yang pertama ini, Ibu mau minta Vidi melakukan kembali gerakan-gerakan yang Vidi buat. Nah, gerakan-gerakan tangan tadi, tapi dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih keras gitu. Dan coba Vidi rasakan gerakan-gerakan yang Vidi buat itu. Bisa? Bisa. Oke, boleh dicoba di semakin keras atau semakin cepat. Oke, kira-kira nih dengan gerakan yang Vidi buat tadi, bagaimana perasaan Vidi? Ternyata tidak nyaman gitu rasanya kalau ada gerakan ini terus. Oke, Vidi udah mulai menyadari ya, Vidi itu memunculkan gerakan gitu ya, dan kadang gerakan-gerakan ini muncul tanpa disadari dan membuat Vidi nggak nyaman gitu. Yeah. Oke, sekarang kita coba latihan selanjutnya, yaitu Ibu mau minta Vidi menggerakkan lagi tadi tangannya dengan lebih keras dan lebih kencang lagi. Lalu coba Vidi rasakan apa sih yang sebetulnya gerakan Vidi atau tangan Vidi ini mau katakan ketika Vidi membuat gerakan-gerakan itu. Oke, coba dirasakan lagi dan dipikirkan. Oke, kira-kira apa nih yang tangan Vidi mau katakan? Pengen kayak cepet-cepet biar gak ada di posisi ini, sama pengen cepet-cepet pulang aja gitu kalau bisa. Oke, bagus. Berarti Vidi sudah mulai menyadari ya, dan sudah mulai merasakan kalau gerakan-gerakan ini tuh berkata Vidi muncul perasaan ingin cepat-cepat selesai dan muncul perasaan ingin menghindar dari situasi obrolan ini yang Vidi hadapi, begitu. Oke. Sekarang kita coba lagi dengan gerakan yang tadi. Vidi coba menggerakkan lagi tangannya dengan lebih keras dan lebih kencang lagi agar terasa. Tapi sambil Vidi katakan pada diri Vidi dan gerakan yang Vidi buat kalau aku merasa gugup dan itu tidak apa-apa. Aku merasa gugup dan itu tidak apa-apa.
Terus coba Vidi ulangi sampai Vidi menyadari gitu apa yang sedang Vidi lakukan sekarang. Bisa dilakukan? Bisa. Boleh dicoba. Aku merasa gugup dan aku tidak apa-apa. Aku merasa gugup dan aku tidak apa-apa. Aku merasa gugup dan aku tidak apa-apa. Oke, bagus. Jadi sekarang Vidi sudah bisa merasakan ya rasa gugup Vidi, menerima rasa gugup yang Vidi rasakan, dan menyadari gerakan yang Vidi buat ketika Vidi gugup, dan menyadari juga bahwa rasa gugup itu tidak apa-apa gitu. Kira-kira setelah Vidi melakukan latihan-latihan tadi, bagaimana nih perasaan Vidi sekarang? Lebih nyaman aja gitu, jadi bisa lebih enjoy lagi. Oke, itu mungkin harapannya dengan Vidi bisa lebih nyaman gitu ya. Ketika nanti Vidi menghadapi juga situasi-situasi yang membuat Vidi gugup, coba Vidi rasakan gitu kondisi gerakan yang Vidi buat, coba Vidi sadari, dan coba Vidi yakinkan ke diri Vidi sendiri kalau aku gugup dan itu nggak apa-apa kok gitu. Aku gugup dan aku tidak apa-apa gitu. Jadi harapannya setelah latihan ini Vidi bisa merasakan kalau ya rasa gugup Vidi ini wajar dirasakan, dan semoga dengan sadarnya Vidi bahwa gerakan-gerakan yang Vidi munculkan ini membuat Vidi gak nyaman, Vidi bisa mulai sedikit demi sedikit mengurangi gitu kebiasaan ketika Vidi gugup dan bisa lebih enak menjalani sosialisasinya, ngobrol di depan banyak orang gitu dengan ya aku tidak apa-apa kok begitu. Oke? Mungkin harapannya bisa membantu ya dengan kondisi Vidi dalam kehidupan sehari-hari, dan Ibu mau Vidi berkomitmen nih. Ketika nanti Vidi merasa gugup lagi, apakah Vidi siap untuk melakukan latihan-latihan ini lagi? Siap. Oke, baik, karena Vidi sudah siap untuk berkomitmen melakukan latihan-latihan ini ketika Vidi merasa gugup, harapannya sesi konseling ini bisa membantu Vidi ke depannya, dan mungkin karena sudah ada di tahap akhir konseling, Ibu akan tutup sesi konseling ini. Terima kasih Vidi sudah mau menceritakan perasaan Vidi pada hari ini. Semoga Vidi bisa menjalani kehidupan Vidi bisa lebih baik lagi gitu ya dalam sehari-harinya. Oke, selamat menjalani aktivitas lagi Vidi. Terima kasih banyak dan selamat sore. Terima kasih.